Pengakuan Ragnar Oratmangoen soal antusiasme fan Timnas Indonesia. Justin Hubner dapat pesan menohok dari striker Vietnam. Muhammad Tahir sebut Shin Tae-yong pelatih disiplin. Telat 1 menit uang saku bisa hangus. Asisten Shin Tae-yong pastikan Alfa Andra Dewa nggak absen perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kiper Timnas Indonesia U23 pilihan Shin Tae-yong untuk Piala Asia. Hernando Ari dan Adi Satrio jadi andalan. Bangganya kakek Nathan Chu Aon dari Semarang lihat sang cucu main untuk Timnas Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ceritakan sambutan fan kepadanya yang lebih meriah daripada yang diterimanya di Belanda. Dalam wawancara dengan Limburger, Ragnar Oratmangoen mengaku fans Timnas Indonesia lebih hidup dari Belanda. Ragnar Oratmangoen mengalami babak baru usai resmi berseragam Timnas Indonesia. Situasinya berubah sangat cepat untuknya meski dia masih pemain baru di tim Merah Putih. Semua berjalan dengan sangat cepat, ujar Ragnar Oratmangoen. Usai resmi menjadi pemain Timnas Indonesia, follower akun Instagram Ragnar Oratmangoen meningkat cepat. Saat ini akunnya sudah diikuti oleh 687.000 follower. Dia bercerita juga bahwa rekan setimnya di Timnas Indonesia sudah banyak yang memiliki 1 juta follower di akun Instagram pribadinya. Hal ini membuat suasana fans Indonesia lebih hidup, terutama di media sosial. Suasana ini tidak pernah dirasakannya saat bermain di Belanda. Di Belanda, dia tidak merasakan kegilaan seperti di Indonesia. Pemain 26 tahun itu memang baru merasakan panggilan perdana bersama Timnas Indonesia saat jumpa Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, pemain Fortuna Sittard itu tidak langsung tampil bersama tim Merah Putih pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini karena proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen belum tuntas. Ragnar Oratmangoen harus puas duduk di tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain 26 tahun itu baru tampil pada laga kedua di Stadion Maidin, Hanoi. Pemain Fortuna Sittard itu langsung dipercaya sebagai starter di sektor sayap kiri Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen sukses mencetak 1 gol pada debutnya bersama Timnas Indonesia. Gol tersebut tercipta usai melewati 4 orang pemain Vietnam di sisi kiri Timnas Indonesia mengantongi kemenangan 3-0 pada laga tersebut. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner memulai karier barunya seusai dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub J1 League Cerezo Osaka per 12 Maret 2024. Hubner terikat kontrak dengan Cerezo Osaka hingga 31 Desember 2024. Dalam kesepakatan kedua tim, tidak disebutkan soal opsi perpanjangan masa peminjaman ketika durasi kontrak berakhir. Kapten Wolves U21 itu diketahui sudah berlatih dengan skuad Cerezo. Namun hingga kini sang pemain belum sekalipun menjalani debutnya bersama tim kasta teratas Liga Jepang itu. Para supporter Indonesia lantas mulai resah. Puncaknya, sang pemain kembali tidak masuk skuad Cerezo Osaka ketika bermain 1-1 melawan Kashiwa Reysol.
Berbagai spekulasi kemudian menyeruak soal alasan Hubner yang belum menjalani debutnya. Ada yang menyebut dia masih belum fit setelah bermain untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Hubner juga disebut-sebut dalam perjalanan untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 di pemusatan latihan Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan soal kondisi Hubner di Cerezo, Osaka. Dia mengaku belum mengetahui rinci soal kepastian Hubner bergabung dengan skuad Garuda Muda. Awalnya, Chong Puong mengucapkan selamat setelah mengetahui Hubner hijrah ke tim J1 League. Namun, Chong Puong kemudian melontarkan kalimat menohok berupa peringatan kepada Hubner agar tidak bernasib buruk di Liga Jepang. Chong Puong merupakan salah satu pemain potensial milik The Golden Star. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Messi-nya Vietnam. Chong Puong tak ayal mendapat kontrak dari Yokohama FC pada Januari 2023. Namun dia gagal bersinar karena jarang bermain untuk tim kasta kedua Liga Jepang tersebut. Sejak bergabung dengan Yokohama FC, Chong Puong baru menorehkan 5 penampilan dengan hanya menghabiskan 80 menit bermain. Dia masih terikat kontrak dengan klubnya hingga Juni 2026. Pemain PSBS Biak Muhammad Tahir membocorkan betapa ketat dan disiplinnya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tahir mengaku Shin Tae-yong menerapkan sistem potong uang saku hingga 500.000 jika sampai terlambat datang ke sesi latihan selama 1 menit. Pernyataan Tahir itu ia ungkapkan kala menghadiri sesi interview di akun YouTube Coordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Dalam interview itu beberapa pernyataan Tahir begitu viral. Sebab Tahir ikut membahas kebijakan PSSI yang terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan. Bagi pemain berusia 30 tahun tersebut, padahal pemain lokal 11.12 alias tak jauh berbeda dengan para naturalisasi seperti halnya Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Jay Idses. Tahir sendiri mengaku jika diadu 11 pemain lokal versus 11 pemain naturalisasi, maka potensi para pemain lokal untuk menang cukup besar. Pernyataan itulah yang membuat Tahir kini banyak dibicarakan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Meski begitu, Tahir sendiri bukan tidak senang dengan Shin Tae-yong. Ia yang pernah merasakan langsung dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut pun sejatinya kagum dan menghormati STY. Salah satu hal yang dikagumi Tahir terhadap Shin Tae-yong terkait kedisiplinannya dalam melatih Timnas Indonesia. Tahir menyebut terlambat 1 detik saja datang latihan bisa dipotong uang saku. Bahkan nominal sampai dipotong 500.000 jika terlambat selama 1 menit. Tentu hukuman itu membuat para pemain pada akhirnya menghindari telat datang latihan. Shin Tae-yong itu sangat disiplin, terlambat 1 detik saja potong uang harian. Terlambat 1 menit dipotong 500.000. Untuk yang belum tahu, Tahir yang bermain sebagai gelandang bertahan sejatinya belum pernah membela Timnas Indonesia. Namun ia sempat dipanggil Shin Tae-yong dalam daftar 34 pemain untuk pemusatan latihan TC Timnas Indonesia pada 2020 lalu. TC yang digelar pada 13 hingga 23 Februari 2020 dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022. Hanya saja pandemi COVID-19 membuat laga kualifikasi sempat ditunda dan hingga 2021. Sayangnya saat itu nama Tahir tak masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk melawan Thailand dan Uni Emirat Arab. Pemain PSIS Semarang Alfandra Dewangga dipastikan absen di Piala Asia U23 2024. Pemain berusia 22 tahun itu menjalani operasi kecil di Jakarta. Ada benjolan di dekat ketiak Alfandra Dewangga.
Hal itu membuat pemain serba bisa itu harus menjalani operasi kecil. Sebelumnya, Alfa Andra Dewangga dikabarkan akan segera menyusul skuad timnas Indonesia U23 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab jelang Piala Asia U23. Namun belakangan Alfa Andra Dewangga dipastikan absen di Piala Asia. Hal itu dipastikan oleh asisten pelatih Garuda Muda, Nova Arianto. Dewangga tidak akan bergabung karena sedang dalam proses recovery. Alfa Andra Dewangga sebenarnya sudah mengeluh sakit sebelum laga BRI Liga 1 antara Barito Putra kontra PSIS Semarang. Namun, Dewangga tetap bisa dimainkan pada laga itu. Proses penyembuhan operasi Dewangga pun bisa memakan waktu sepekan. Hal itu membuatnya pada akhirnya tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Sintayong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Dari 28 pemain itu, 4 diantaranya merupakan penjaga gawang muda. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan di Dubai. Rencananya tim asuhan Sintayong itu akan menggelar 2 laga uji coba sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024. Dari 28 pemain yang dibawa Sintayong ke Dubai, ada 4 penjaga gawang yang diproyeksi tak hanya untuk Piala Asia U23, tetapi juga untuk masa depan tim Garuda Muda ataupun senior. Keempat penjaga gawang timnas Indonesia U23 itu adalah Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, Erlangga Setio, dan Dava Fasya. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari memberikan arahan kepada rekannya saat laga grup D Piala Asia 2023 melawan Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. Hernando Ari merupakan penjaga gawang yang sangat diandalkan oleh Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Jebolan timnas Indonesia U16 dan U19 ini juga merupakan andalan di bawah mistar gawang klubnya Persebaya Surabaya. Hernando Ari baru saja memperlihatkan performa yang sangat apik bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mencatatkan clean sheet saat tim Garuda menang 3-0 atas Vietnam di Hanoi. Kini dengan usia yang masih 22 tahun, Sintayong membawanya ke timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 dan diproyeksikan menjadi kiper utama tim Garuda Muda di turnamen tersebut. Satu lagi pemain muda yang juga menjadi langganan pemanggilan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Kiper PSIS Semarang itu juga sudah mendapatkan debutnya bersama timnas Indonesia senior. Ketika menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Jakarta, Adi Satrio mendapat kesempatan dari Sintayong untuk memperlihatkan kualitasnya. Timnas Indonesia menang 1-0 dalam pertandingan itu dan Adi berhasil mencatatkan clean sheet penting dalam laga tersebut. Namun dengan keberadaan Hernando Ari, Adi Satrio dipastikan bakal menjadi pelapis selama Hernando Ari dalam kondisi fit untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Bicara soal timnas Indonesia U23, ini akan menjadi kesempatan pertama Dava untuk naik level. Dengan pengalaman bermain di bawah asuhan Sintayong di timnas Indonesia U20, Dava diyakini tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Namun bisa dipastikan Dava Fasya kini dipersiapkan untuk masa depan timnas Indonesia, baik U23 maupun senior. Dengan usia yang masih 19 tahun, waktunya masih sangat panjang untuk mendapatkan pengalaman. Kiper asal Jember yang juga jebolan di klub Persib ini adalah salah satu penjaga gawang timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Dengan usia yang masih 20 tahun, Erlangga Setio tak beda dengan Dava Fasya yang masih bisa berkembang untuk masa depan timnas Indonesia.
Pada musim lalu, Erlangga Setio bermain bersama PSPS Riau di Pegadaian Liga. Ia dipinjamkan oleh Persis Solo yang menjadi pemiliknya. Nathan Chuaon mengaku mendapatkan pesan langsung dari kakeknya usai bermain untuk Timnas Indonesia. Nathan Chuaon menceritakan debutnya untuk Timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Vietnam. Sebelumnya, Chuaon memang mengakui bila kakeknya berasal dari Indonesia. "Jadi kakek saya berasal dari Indonesia," kata Nathan Chuaon. Pemain 22 tahun itu mengakui mendapat pesan langsung dari sang kakek yang berasal dari Semarang. Ia mengatakan kakeknya sangat bangga melihat cucunya bermain untuk Timnas Indonesia. Nathan Chuaon tampil sebagai starter kala Timnas Indonesia versus Vietnam. Back SC Heerenveen itu diturunkan sebagai wing back kiri oleh Shin Tae-yong. Namun debutnya hanya berlangsung 45 menit sebelum digantikan Pratama Arhan di babak kedua. Nathan Chuaon mengaku kesulitan untuk menghirup udara lebih banyak saat tampil di GBK. Riuhnya suasana stadion membuat para pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. "Kandungan oksigen di udara sangat rendah," ujar Nathan Chuaon. Nathan Chuaon kembali dipanggil memperkuat Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Namun Shin Tae-yong belum bisa memastikan apakah SC Heerenveen melepasnya atau tidak karena ajang tersebut bukan agenda FIFA.